Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Haryati Delina Sution dari SMA Swasta Nur Ajiji Tanjung Morawa. Oke, video pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah mengenai reaksi redoks. Sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, silahkan di like and subscribe terlebih dahulu video kali ini ya. Oke Ananda, materi yang kita bahas di sini yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks. Apa sih manfaat reaksi redoks? Reaksi redoks banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada reaksi pembakaran, kemudian pada reaksi perkaratan. Apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah reaksi serah terima elektron yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat reaksi. Oke, jadi reaksi redoks itu berasal dari dua kata, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, berdasarkan elektronnya, di sini reduksi itu artinya penangkapan elektron. Di mana contohnya Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi di sini terjadi penangkapan elektron. Kemudian reaksi oksidasinya yaitu pelepasan elektron, di mana Cu itu akan melepaskan elektronnya menjadi Cu2 positif ditambah 2 elektron. Oke, berdasarkan bilangan oksidasi, reduksi itu sama dengan biloksnya turun. Oke, perhatikan contohnya, Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, di mana biloks dari Cu2 positif adalah positif 2, biloks dari Cu adalah 0. Dari positif 2 ke 0 itu turun, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka dari Cu2 positif ke Cu itu adalah reaksi reduksi. Oke, kemudian yang kedua, oksidasi itu artinya biloksnya naik. Perhatikan contohnya, di situ Cu menghasilkan Cu2 positif ditambah 2 elektron. Di mana Cu yang di sebelah kiri nilainya 0, biloksnya 0, yang di sebelah kanan positif 2. Dari 0 ke positif 2 terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka dikatakan oksidasi atau biloksnya naik. Oke, pada reaksi reduksi dan oksidasi ada reduktor dan oksidator. Oke, oksidator adalah yang mengalami reduksi, reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Oke, sebelum kita lanjut ke penyetaraan reaksi redoks, terlebih dahulu kita harus mempelajari bagaimana cara penentuan biloks atau bilangan oksidasi. Oke, yang pertama, untuk biloks unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas di sini bisa unsur monoatom atau unsur diatomik. Oke, yang monoatom itu contohnya seperti Fe atau besi, natrium, Na, Ag, Cu, itu yang monoatom. Tapi kalau diatomik itu seperti O2, ada 2 atomnya, makanya diatomik. H2, N2, dan Cl2. Jadi ini dikatakan biloks unsur bebas. Nilainya sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua, biloks unsur H yang berkaitan dengan senyawa logam itu positif 1. Misalkan dengan HCl, HBr, Hi, H2SO4, H2S, dan H2O. Jadi apabila dia berkaitan dengan senyawa non-logam itu dikatakan dengan senyawa hidrida. Biloksnya sama dengan negatif 1. Jadi contohnya NaH, KH, CaH2, MgH2, AlH3. Untuk yang ketiga, biloks oksigen O2 itu sama dengan negatif 2, kecuali pada senyawa peroksida. Contohnya H2O2, Na2O2, BaO2. Nilai O2-nya adalah negatif 1.
umumnya adalah negatif 2. Oke, yang keempat, biloks unsur golongan. Oke, jadi golongan 1A itu biloksnya positif 1 dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium itu semuanya positif 1. Begitu juga dengan golongan 2A, biloksnya positif 2. Golongan 3A, biloksnya positif 3. Golongan 6A, golongan negatif 2, dan golongan 7A adalah negatif 1. Kemudian yang kelima, biloks monoatom itu sama dengan muatannya. Misalkan Ca2 positif, karena muatan ionnya positif 2, maka biloksnya sama dengan positif 2. Na positif, karena muatan ionnya positif 1, maka biloksnya sama dengan positif 1. Cl negatif. Oke, jadi sama dengan negatif 1. Jadi biloks ion monoatom itu sama dengan muatannya. Muatan jadi ionnya. Oke. Contohnya, misalkan tentukan bilangan oksidasi atom unsur S pada senyawa SO4 2 negatif. Oke, jadi karena di sini senyawa yang bermuatan, maka SO4 2 negatif ini sama dengan muatannya. Jadi di sini SO4 saja ya. SO4 sama dengan muatannya. Oke, S-nya yang mau kita cari. S sama dengan 4 dikali negatif 2. Karena bilangan oksidasi O itu pada umumnya adalah negatif 2, kecuali pada senyawa peroksida. Jadi di sini negatif 2. Yang kita cari S. Berarti S sama dengan 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 di sini dari mana? Dari muatannya. Karena muatannya dalam soal adalah negatif 2. Oke, kemudian S sama dengan negatif 8. 4 kali 2, 4 kali negatif 2, negatif 8. Sama dengan negatif 2. Berarti S sama dengan negatif 2 tambah 8. Sama dengan 6. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, tentukan bilangan oksidasi atom unsur Cu pada senyawa CuSO4. Di sini senyawanya tidak bermuatan. Kalau dia tidak bermuatan, maka sama dengan 0. Yang kita cari di sini adalah Cu. Oke, Cu ditambah S tadi berapa? 6. Kemudian O 4, berarti 4 dikali negatif 2. Nilai O adalah negatif 2 karena di sini O-nya ada 4, maka 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. Cu sama dengan 6 ditambah 4 kali negatif 2, negatif 8 sama dengan 0. Berarti Cu ditambah 6 ditambah negatif 8, di sini negatif 2. Maka Cu sama dengan positif 2. Oke, ini adalah cara penentuan bilangan oksidasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan penyetaraan reaksi redoks. Oke, yang kita kerjakan di sini adalah menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Oke ya, atau dengan cara PBO. Oke, yang pertama itu hitung dan tuliskan terlebih dahulu biloks setiap unsur. Yang kedua, tentukan reaksi oksidasi dan reduksi dengan melihat unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang ketiga, tentukan jumlah perubahan biloks untuk masing-masing reaksi oksidasi dan reduksi. Yang keempat, setarakan jumlah perubahan biloks dengan cara mengalihkan antara reaksi oksidasi dengan jumlah perubahan biloks reaksi reduksi dan sebaliknya. Oke, yang kelima, samakan jumlah muatan kiri dan muatan kanan dengan cara tambahkan ion H positif jika muatan di ruas kiri lebih kecil atau lebih negatif. Kemudian tambahkan ion OH negatif jika muatan di ruas kiri lebih positif atau lebih besar. Oke, penambahan ion H positif atau OH negatif itu menandakan dia bersifat asam atau bersifat basa. Oke, selanjutnya yang keenam adalah samakan jumlah atom H
dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Contohnya, setarakan persamaan reaksi redoks. Jadi, yang pertama itu kita tentukan dulu biloks masing-masingnya. Fe 2 positif, karena muatannya positif 2, maka biloksnya adalah positif 2. Kemudian MnO4, O itu negatif 2. Kita cari Mn-nya berapa. Setelah didapat, Mn-nya adalah positif 7. Kemudian yang Fe positif 3 positif, maka biloksnya adalah positif 3. Mn 2 positif, biloksnya adalah positif 2. Ini tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dengan melihat unsur yang mengalami perubahan biloks. Oke, coba Anda perhatikan di sini yang pertama Fe 2 positif. Lihat dari positif 2 ke positif 3 berarti naik 1. Kemudian Mn-nya dari positif 7 ke positif 2 berarti turun 5. Oke, jadi dari Fe, yang Fe-nya itu dia mengalami oksidasi, kemudian Mn-nya mengalami reduksi. Kemudian tahap yang ketiga, tentukan jumlah perubahan biloks untuk masing-masing reaksi oksidasi dan reduksi. Perhatikan jumlah perubahan biloksnya dari 2 ke 3 berarti naik 1 buat dalam kurung 1. Kemudian dari 7 ke 2 berarti turun 5. Berarti reduksi buat dalam kurung 5. Kemudian tahap yang ketiga, setarakan jumlah perubahan biloks dengan cara mengalihkan antar reaksi oksidasi dengan jumlah perubahan biloks reaksi reduksi. Berarti nanti oksidasinya kan 1, selisihnya dikalikan 5. Kemudian yang 5 reduksinya juga dikalikan 1. Oke, jadi dia seperti ini. Ini perubahannya 1 dikalikan 5. Perubahannya 5 dikalikan 1. Oke, kemudian tahap yang keempat, samakan jumlah muatan kiri dan muatan kanan. Oke, coba perhatikan di sebelah kiri, di sini 5 kali 2, 10. Di sini negatif 1. Negatif 1. Berarti jumlahnya 10 kurang 1, 9. Oke, yang di sebelah kanan 5 kali 3, 15. Di sini positif 2. 15 tambah 2 adalah 17. Oke, jadi kalau yang sebelah kiri lebih negatif atau lebih kecil, maka bagian sebelah kiri kita tambahkan H positif. Oke, bagian sebelah kiri kita tambahkan berapa positifnya? Kita tambahkan 8. Kenapa? Karena tadi di sini 9. Supaya sama-sama 17, maka ditambahkan 8 H positif. Kemudian lihat, kalau ditambah H positif di sebelah kiri, sebelah kanannya kita tambahkan H2O. Supaya sesuai dia. Di sini ada H, di sini juga ada H. Maka di sini sudah sesuai sama-sama 17 muatannya, sehingga nih hasil reaksinya. Kita samakan lagi, Fe ada 5, kemudian Mn-nya 1, di sini 1, O-nya 4, di sini O-nya juga 4. H-nya 8, di sini 4 kali 2, 8. Maka reaksi ini sudah setara. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.